Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah anugerah Tuhan Yesus di dalam kegagalan kita. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 21 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Mari kita belajar suatu kebenaran tentang bagaimana kita bisa tetap melihat dan menerima anugerah Tuhan Yesus di dalam segala kegagalan, kekecewaan, ataupun kesakitan kita. Yang utama adalah kepekaan kita akan suaranya yang terus-menerus menghiburkan kita, yang terus-menerus memberikan semangat kepada kita untuk tetap bisa bangkit dan kembali melakukan pekerjaan kita sekarang dengan anugerah dan caranya Tuhan. Bukan lagi bersandar semata-mata hanya kepada kekuatan, kepintaran, ataupun hikmat manusia. Simon Petrus dan kawan-kawan gagal menangkap ikan semalaman. Dan di dalam kegagalan tersebut, Tuhan Yesus datang memberikan mukjizat kepada mereka. Dan ini bukanlah kejadian pertama Tuhan Yesus melakukan mukjizat yang sama bagi Simon Petrus dan kawan-kawan. Sama seperti Petrus, berulang kali kita mungkin mengalami kegagalan demi kegagalan di hidup ini. Tetapi berulang kali pula Tuhan Yesus tetap hadir bagi kita untuk menolong, memulihkan, dan membangkitkan kita kembali. Tuhan Yesus sangat sabar terhadap kita anak-anaknya. Tuhan Yesus tidak ingin kita terus-menerus hidup dalam kekecewaan dan kegagalan. Karena di dalam Dia kita tetap bisa masih punya masa depan yang penuh pengharapan dan keberhasilan. Inilah yang disebut dengan kasih anugerah Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Rahmat-Nya selalu baru, kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya. Menjala ikan merupakan keahlian dan pekerjaan Simon Petrus dan kawan-kawan sehari-hari. Ketika mereka gagal, Tuhan Yesus tidak meminta mereka untuk berhenti atau langsung mengadakan mukjizat di depan mata mereka. Tuhan Yesus tetap menginstruksikan mereka untuk menebar jala mereka kembali. Artinya, Tuhan Yesus tidak ingin kita atau anak-anaknya menyerah pada kegagalan. Tuhan Yesus tetap memotivasi kita untuk mencoba lagi, tetapi sekarang dengan kepekaan dan ketaatan kepada suaranya. Anugerah Tuhan Yesus lah yang memampukan kita, anak-anaknya, untuk tidak menyerah begitu saja. Selama masih ada Tuhan Yesus, selalu masih ada harapan untuk kita bisa bangkit kembali dan berhasil. Kegagalan Simon Petrus dan kawan-kawan menangkap ikan bukan berarti ikan-ikannya tidak ada. Kegagalan kita dalam suatu permasalahan atau suatu titik bukan berarti pintu sudah tertutup total. Kegagalan bukanlah
berarti akhir dari segala-galanya. Ketika kita kehilangan suatu peluang, atau suatu pelanggan atau customer di dalam pekerjaan atau bisnis kita, itu bukanlah berarti akhir dari segala-galanya. Dan juga pandemik yang berkepanjangan bukan juga berarti akhir dari segala-galanya. Tuhan masih punya banyak cara untuk tetap memulihkan dan membangkitkan kita. Pintunya masih terus dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan ini juga merupakan anugerah Tuhan Yesus bagi kita anak-anaknya. Di dalam setiap kegagalan, mungkin seringkali kita menyalahkan diri kita. Kita bahkan tenggelam di dalamnya. Kita melihat berbagai macam persoalan dan beban yang maha berat. Dan pada saat itu, pada titik itu, seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan. Ketika kita menyerah, ketika kita tenggelam dalam pergumulan ataupun beban kita, sesungguhnya menunjukkan bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk memulihkan keadaan kita. Terlebih lagi sesungguhnya kita juga tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita sepenuhnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak tanpa daya apapun. Karena dia adalah Bapa yang penuh kasih. Bersyukurlah kita masih punya Tuhan Yesus yang panjang sabar dan tetap menantikan anak-anaknya datang untuk menghampirinya, datang kepada tata kasih karunia-Nya dengan segala kerendahan hati, dengan segala keberadaan kondisi dan situasi kita saat ini. Dan kemudian kita datang mengizinkan tangan kasih-Nya mengulurkan pertolongan, penghiburan, kekuatan, kedamaian, ketenangan, ataupun mukjizat, terobosan yang kita perlukan dalam hidup ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita anak-anaknya. Anugerah Tuhan Yesuslah yang bisa memberikan kita hikmat, kesabaran, ketenangan, kedamaian, bahkan sukacita di dalam hati kita. Anugerahnya juga yang akan menghapus semua keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan kita. Ayo, mari jangan menyerah, jangan putus asa. Mari kita datang kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk mendengar suaranya. Mari kita belajar untuk meminta tuntunan dan bimbingannya bagi kita. Biarlah firman-Nya berbicara kepada kita. Biarlah firman-Nya menjadi rema penuntun untuk memulihkan dan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi semua pemirsa yang melihat saluran channel kami ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, menguatkan, menghiburkan, dan memberikan kembali semangat kepada mereka Tuhan untuk tidak menyerah. Biarlah Engkau juga yang menolong mereka memulihkan semua keadaan, kondisi, dan situasi yang mereka alami saat ini. Dan biarlah juga Engkau memberikan hikmat bagi mereka dalam mengambil segala tindakan dan keputusan Tuhan. Kalau sekarang mungkin kami sedang mengalami kegagalan, mungkin sedang kami mengalami kekecewaan atau kesakitan, biarlah hikmat daripada-Mu Tuhan memampukan kami untuk kembali tenang, kembali sabar, dipenuhi kedamaian, dipenuhi dengan sukacita, dan juga dipenuhi dengan kekuatan yang baru untuk bisa bangkit kembali Tuhan dan berjalan bersama tuntunan dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.